Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Zikaliana Azmi dengan NIM 31014210020. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peradaban Babilonia sebagai salah satu tugas untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Syaiful Amin, SPD MPD. Berikut penjelasannya. Perlu diketahui bahwasannya peradaban Babilonia ini dibagi menjadi dua loh. Peradaban Babilonia lama dan juga peradaban Babilonia baru. Babilonia adalah wilayah budaya kuno dari Mesopotamia, pusat selatan atau yang sekarang kita kenal dengan Irak. Terletak di antara Sungai Efrat dan juga Sungai Tigris, dengan Babel sebagai ibu kotanya. Nah, peradaban ini tuh dibangun atau didirikan oleh bangsa Amori di bawah kepemimpinan dari Sumuabum. Dulunya Babilonia itu hanya kota kecil yang berada di suatu negara. Maka dari itu tidak dapat dikatakan sebagai suatu kerajaan ataupun kekaisaran. Dan pada saat itu, oleh karenanya Sumuabum tidak menggelari dirinya sebagai seorang raja. Begitu pula dengan pemerintahan setelahnya seperti Sumulael, lalu juga ada Sabium dan juga Apilsin yang berturut-turut memerintah Babilonia tanpa mementingkan gelar raja seperti pendahulunya. Nah, seiring berkembangnya zaman, pemerintahan pun berganti, dan pada saat pemerintahan Raja berkebangsaan Amori yang ke-6 yaitu Hammurabi pada tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi, beliau ini tuh menjadikan Babilonia dari kota kecil menjadi kota yang besar. Karena beliau memprakarsai pembangunan besar-besaran di Babylon dan mengubahnya dari sebuah kota kecil menjadi kota besar yang pantas diperintah oleh seorang raja. Pemimpin dengan segudang prestasi ini membentuk birokrasi, sistem perpajakan dan pemerintahan yang terpusat. Hammurabi memerdekakan Babilonia dari penjajahan Elam, bahkan mengusir bangsa Elam dari kawasan selatan Mesopotamia. Setelah menaklukkan Elam dan menguasai wilayahnya, Babilonia kemudian menaklukkan kota-kota lain seperti Kis, lalu juga ada Ur, Uruk, Uma, Adab, dan Eridu, dan masih banyak lagi kota yang ditaklukkan oleh Hammurabi. Selain itu, terdapat salah satu kebijakan fenomenal yang dilakukan oleh Hammurabi adalah penyusunan Undang-Undang Babilonia atau yang kita kenal dengan Kodeks Hammurabi. Nah, apa sih Kodeks Hammurabi itu? Oke, Kodeks Hammurabi merupakan suatu undang-undang yang disusun dan ditulis dalam sebuah prasasti setinggi 2,25 meter dan ditulis dengan bahasa Akkadia. Undang-undang tersebut berisi tentang peraturan perdagangan, perbudakan, ganti rugi kerusakan, pencurian, sampai dengan hubungan keluarga. Kodeks Hammurabi diakui sebagai salah satu hukum tertulis paling awal dan paling lengkap. Menurut kepercayaan, hukum Hammurabi merupakan pemberian dari Dewa Madruk. Dewa Madruk ini adalah dewa yang paling tinggi dan paling dihormati oleh masyarakat Babilonia pada kala itu. Inti dari hukum Hammurabi ini adalah pembalasan, seperti mata diganti mata, gigi diganti gigi. Penerapan hukum ini sangat keras, seperti apabila seseorang mencuri, maka pencuri tersebut dihukum dengan dibunuh dan dibakar di depan rumah tempat ia melakukan kejahatan. Sungguh keras, bukan? Peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh Raja Hammurabi ini untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat Babilonia pada kala itu.
Hukum Hammurabi merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya hukum itu dipublikasikan dan diatur secara sistematis untuk diberlakukan menjadi undang-undang yang dapat dilihat oleh semua penduduk Babilonia. Dan bukan sekedar diberlakukan demi kepentingan raja, tapi demi menjaga kelancaran dan juga kesejahteraan masyarakat Babilonia pada kala itu. Dalam hal ini, peran Kodeks Hammurabi merupakan perintis sistem-sistem hukum yang menjadi langkah awal hukum modern. Pada perkembangannya, peradaban Babilonia lama ini memberikan banyak perkembangan penemuan-penemuan yang paling menonjol itu pada ilmu astronomi, lalu matematika dan juga arsitektur. Dalam ilmu matematika, peradaban Babilonia mengembangkan sistem bilangan berbasis 60. Seperti yang kita ketahui di masa sekarang ini ya, kita tahu bahwa 1 menit itu terdiri dari 60 detik dan 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, bilangan berbasis 60 itu ditemukan pada masa Babilonia lama. Kemudian, pada ilmu astronomi, peradaban Babilonia mampu membuat teks astronomi mengenai katalog bintang serta susunan planet-planet. Teks tersebut dinamakan Enuma, Anu, Enlil. Seperti ini gambarnya. Kemudian muncul juga ramalan zodiak atau horoskop yang kita ketahui pada sekarang ini kan banyak sekali ya ramalan-ramalan seperti zodiak Leo ataupun Aries dan lain sebagainya. Karena pada masa itu, pada masa peradaban Babilonia lama, masyarakatnya itu masih mempercayai adanya kekuatan dari alam, salah satunya dari rasi bintang. Nah, di sisi lain juga terdapat perkembangan dari teks medis Babilonia itu sendiri yang sering disebut dengan Diagnostic Handbook, yaitu teks mengenai riwayat-riwayat penyakit yang diderita oleh masyarakat Babilonia pada masa itu. Kita tahu bahwasannya tidak ada kejayaan yang abadi. Lambat laun, kekaisaran Babilonia lama mulai terancam oleh bangsa dari pegunungan di Gutium. Raja Hammurabi pada saat itu memerintahkan pasukannya untuk menyerang ke Gutium, namun mereka mengalami kekalahan dan tidak berhasil untuk mempertahankan wilayah Babilonia. Setelah Hammurabi meninggal pada tahun 1750 sebelum Masehi, Babilonia lama digantikan atau pemerintahannya digantikan oleh anaknya yaitu Raja Samsulin. Namun beliau kurang cakap dalam mempertahankan kekuasaan Babilonia dari masyarakat Gutium. Sehingga pada saat itu bangsa barbar Kassite yang berasal di Gutium berhasil menerobos wilayah Babilonia lama dan kemudian mendirikan kekuasaan baru di wilayah perbatasan. Bangsa Kas ini menjadikan Babilonia sebagai kekuatan internasional supaya lebih terkenal dan dikenal oleh bangsa lainnya. Namun, walaupun begitu, terdapat bangsa yang lebih terkenal dari bangsa Babilonia, yaitu bangsa Assyria. Sehingga pada kala itu dua bangsa sedang gencar-gencarnya melakukan perluasan. Dan kemudian bangsa Assyria ini melakukan perluasan ke daerah bangsa Babilonia dan mengambil kekuasaan yang ada. Namun, kekuasaan Assyria tidak bertahan lama dikarenakan bangsa Kaldea yang didirikan oleh Nabopolassar segera meruntuhkan kekuasaan kerajaan Assyria dengan mendirikan peradaban Babilonia baru pada tahun 626 sebelum Masehi. Saat itu, kerajaan Assyria yang menguasai Mesopotamia dan dipimpin oleh Sinshariskun sedang mengalami gejolak politik di internal. Gejolak politik yang terjadi di Assyria ini disebabkan oleh perang saudara antara Sinshariskun dengan Jenderal Sinshumulisir. Konflik tersebut dimanfaatkan oleh Nabopolassar untuk menyerang dan menguasai kota Babylon dan Nippur. Kemudian pada 612 sebelum Masehi, Sinshariskun tewas dan kemudian digantikan oleh Ashur-uballit II. Namun masa pemerintahan beliau tidak lama karena ia dikalahkan oleh Raja Nabopolassar
Nabopolassar di pertempuran Haran. Dan akhirnya Nabopolassar ini dapat meruntuhkan bangsa Assyria dan membangun kembali Babilonia baru. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa peradaban Babilonia baru ini merupakan peradaban yang dibangunnya kembali peradaban Babilonia lama yang telah diruntuhkan oleh beberapa bangsa, yaitu ada bangsa dari Kasite dan juga bangsa Assyria. Dengan melewati berbagai pergolakan dan juga penyerangan, Raja Nabopolassar berhasil membangun kembali Babilonia lama dengan nama Babilonia baru. Nah, peradaban Babilonia baru mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Nebukadnezar II, yaitu anak dari Nabopolassar. Pada masa pemerintahan beliau ini tuh berhasil memperluas wilayah Babilonia baru hingga seluruh Mesopotamia. Perluasan wilayah Babilonia ini juga dibarengi dengan adanya perkembangan di bidang ekonomi yang mengandalkan bidang agraris dan juga perdagangan, dengan memanfaatkan sungai Efrat untuk pengairan dan pertanian supaya semakin maju. Pada perkembangannya, peradaban Babilonia baru mengembangkan juga ilmu dalam bidang matematika, yaitu mampu menentukan nilai akar kuadrat dan juga menerapkan sistem Pitagoras. Jadi, ilmu pengetahuan atau materi Pitagoras itu berasal dari peradaban Babilonia baru. Nah, di sisi lain, dalam bidang teknologi dan juga arsitektur, peradaban ini mampu membangun monumental seperti Menara Babel dan juga Taman Gantung yang sangat terkenal pada peradaban Babilonia. Taman Gantung ini tuh dibuat pada masa Raja Nebukadnezar II untuk menghibur permasyurinya yang merindukan kampung halaman. Setelah beberapa dekade mengalami kemajuan yang sangat pesat, Babilonia baru kemudian berganti kepemimpinan dan dipimpin oleh Nabonidus. Selama beliau memerintah, beliau ini sangat-sangat keras. Namun, beliau belum cukup umur untuk menjadi raja, sehingga pada saat itu banyak sekali masyarakat Babilonia baru yang tidak suka dengan gaya pemerintahan beliau karena Nabonidus ini suka sekali menindas semua pendukung dan keluarga dari Labasi Marduk dan menggulingkan pemerintahannya. Setelah 17 tahun memerintah, Nabonidus kemudian melimpahkan pemerintahan Babilonia baru kepada putranya, yaitu Pangeran Belshazzar, yang merupakan seorang prajurit yang piawai namun buruk dalam hal politik. Bersamaan dengan hal tersebut, di timur Babilonia muncul Kekaisaran Akhemeniah atau Kekaisaran Persia Utama. Kekaisaran Persia Utama ini diperintah oleh Koresh Agung dan memanfaatkan lemahnya pemerintahan Pangeran Belshazzar dengan menyerang Babilonia baru pada tahun 539 Masehi. Nah, serangan tersebut atau serangan dari Persia Utama, negara Persia Utama ini berhasil meruntuhkan Babilonia baru, dan kekuasaan bangsa Kaldea di Mesopotamia tersebut berakhir setelah dikalahkan oleh bangsa Persia. Oleh sebab itu, pada masa tersebut, peradaban Babilonia baru akhirnya pun berhasil diruntuhkan oleh bangsa atau peradaban dari Persia. Sehingga pada saat itu peradaban Babilonia baik lama maupun baru berakhir dan runtuh digantikan oleh bangsa Persia. Nah, itu tadi penjelasan yang sudah saya paparkan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.